Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini saya akan jelaskan tentang konsep teori tentang kebijakan. Jadi sebenarnya mata kuliah hukum kebijakan publik itu ada konsep teorinya. Ada sejarahnya. Mengapa sampai akhirnya ada yang namanya mata kuliah yang didasarkan kepada kajian-kajian ilmiah tentu saja. Nah, konsep teorinya itu yang pertama adalah tentang adanya teori kedaulatan rakyat. Anda sudah tahu bahwa teori ini muncul pada abad ke-18. Tokohnya terkenal, orang hukum harus paham, J.J. Rousseau dengan teorinya perjanjian masyarakat. Itu bukunya tahun 1972 yang berjudul Le Contrat Social. Penganut dia, orang hukum juga harus paham, Thomas Hobbes terkenal sekali, Montesquieu dan John Locke. Ini orang-orang hebat di bidang hukum. Kemudian yang kedua adalah teori tentang kedaulatan negara. Teori ini muncul pada abad ke-19. Tokohnya Jelinek Paul Laban dan Hans Kelsen. Terkenal sekali tokoh ini, terutama Hans Kelsen dengan teorinya. Teori ini menentang teori kedaulatan rakyat. Ya, biasa. Teori yang lahir kemudian itu melakukan analisis, kajian, dan pengkritisan. Jadi teori ini menganggap bahwa hukum itu kehendak negara. Hukum bukan kemauan bersama masyarakat. Dan negara mempunyai kekuatan tak terbatas. Jadi hukum itu adalah merupakan kehendak negara. Dia punya kemampuan memaksa. Dan hukum itu bukan kemauan bersama masyarakat. Itu menurut teori kedaulatan negara. Hukum ditaati oleh karena negara menghendakinya. Ada sanksi. Ada pressure. Itu menurut teori kedaulatan negara. Dari teori kedaulatan rakyat kemudian ke teori kedaulatan negara, Anda harus bisa mengkritisi. Kira-kira mana yang benar? Apakah betul bahwa hukum itu kehendak negara? Selanjutnya, teori yang ketiga yaitu teori kedaulatan hukum. Ini muncul pada abad ke-20 yang menentang teori kedaulatan negara. Jadi ada 3 teori. Yang pertama teori kedaulatan rakyat, kemudian lahir teori kedaulatan negara yang menentang atau mengkritisi dari teori kedaulatan rakyat. Kemudian lahirlah teori yang ketiga. Teori ketiga ini bernama teori kedaulatan hukum. Berganti dia mengkritisi tentang teori kedaulatan negara. Tokoh-tokohnya adalah Crouch, Juquid, dan Crabb. Teori ini berpendapat bahwa ada 3 pendapatnya. Hukum berasal dari perasaan hukum yang ada pada sebagian besar masyarakat. Jadi, hukum itu harus mencerminkan perasaan hukum masyarakat. Kemauan masyarakat, jangan kemauan negara. Kalau bicara hukum itu kemauan negara, cehi, bentuk realnya adalah kemampuan pemerintah. Mohon maaf, kemauan pemerintah. Hukum yang baik itu adalah hukum yang lahir dari masyarakat. Sehingga masyarakat itu dengan sukarela akan menaati hukum itu. Itulah yang dinamakan hukum itu tumbuh, berkembang, dan ditaati.
Kemudian pendapat yang kedua tentang teori kedaulatan hukum adalah hukum itu mewujudkan perasaan hukum sebagian besar anggota masyarakat. Ya, tadi yang nomor 1, hukum itu berasal dari perasaan hukum masyarakat. Kemudian di breakdown lebih spesifik, apakah perasaan hukum masyarakat itu akan homogen? Tidak. Orang yang tidak disiplin, dia tidak menghendaki hukum. Orang yang bebas, orang yang liar, dia tidak suka dengan hukum. Tapi orang yang disiplin, orang yang hidupnya tertata, orang yang penuh etika, penuh toleransi, dia akan menghendaki adanya hukum. Nah, kelompok masyarakat yang saya sebut terakhir itulah yang merupakan mayoritas, itu akan melahirkan sebuah hukum. Jadi, teori yang kedua ini mengatakan bahwa hukum itu harus lahir dari perasaan hukum sebagian besar anggota masyarakat. Ya, ini pendapat yang kedua dari teori hukum yang ketiga. Kemudian pendapat dari teori hukum yang ketiga adalah oleh karena ya kan, hukum itu lahir dari perasaan hukum masyarakat yang mayoritas, otomatis akan ditaati. Nah, kali ini kita bisa mengkritisi, bisa untuk menggunakan teori kedaulatan hukum ini sebagai pisau analisis tentang lahirnya hukum. Hukum itu adalah aturan yang bersifat umum. Bentuk realnya itu, hukum itu bisa undang-undang sampai kemudian peraturan perundang-undangan di bawahnya. Kalau ada undang-undang yang kemudian menimbulkan penolakan besar-besaran dari masyarakat, sampai kemudian ada demo, ya, seperti yang sekarang ini kita lihat, gaduh, hiruk-pikuk, itu kalau dilihat dari teori kedaulatan hukum, itu tidak masuk. Kalau dilihat dari teori kebijakan publik, juga itu kebijakan publik yang sangat buruk. Karena apa? Bagaimana sebuah undang-undang lahir, baru saja lahir, belum diundangkan, belum ditandatangani, penolakannya sudah luar biasa. Mengapa? Ya karena tidak memenuhi 3 hal ini. Tidak mencerminkan keinginan perasaan hukum masyarakat secara mayoritas. Tidak hanya buruh, walaupun buruh atau pekerja yang kena, tetapi Anda lihat, Anda dengar, guru besar Fakultas Hukum, profesor, para dekan, para dosen menyuarakan semuanya. Itu adalah sebuah indikasi, sebuah fakta kebijakan publik yang jelek. Kebijakan publik yang tidak arif. Dan sekaligus sebagai contoh bahwa teori kedaulatan hukum itu dilanggar. Nah, dia lebih menggunakan teori kedaulatan negara. Jadi pemerintah. Bahwa hukum menurut mereka adalah kemauan dari penguasa atau pemerintah. Itu tidak bagus. Nah, saya akan berikan Krebi dalam bukunya berjudul Dit Leider der Rechtvaardigheid. Ada 4 hal yang saya katakan amat bagus. Rasa keadilan merupakan sumber hukum. Hukum adalah apa yang memenuhi rasa keadilan. Peraturan yang tidak sesuai dengan rasa keadilan orang banyak tidak bisa mengikat. Dan itu bukan merupakan hukum, karena itu adalah menginjak-injak rasa keadilan. Masyarakat mempunyai perasaan bagaimana hukum itu seharusnya, dan karena itulah hukum itu ada. Itulah. Pada pertemuan kali ini saya akhiri, sekian dulu, nanti kita sambung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.